Mimpi Corvelusnya Elang nggak? Alhamdulillah nggak ya. Karena belum ada. Jadi jangan dimimpikan dulu, ya. Nah, Pak Gatot, iya Pak Said. ada laporan. Jadi ini bentuk komitmen kita, walaupun di luar kelas tadi malam juga kita tetap pertahankan komitmen kelas. Jadi alhamdulillah tadi malam ada tambahan pemasukan 100.000. Untuk apa? Karena Pak Adi salah menyebut nama Pak Agus. Dua kali. Iya, beliau menyebutnya jabatannya. Tadi malam di luar forum ini. Di luar forum ini, di luar forum. Kata amalnya mungkin belum masuk. Ya, boleh Pak. Nanti saya minta Pak. Mana pertama? Luar biasa. Rupanya di luar forum kan berlaku. Alhamdulillah. Intinya sebenarnya bukan masalah penyebutan jabatan atau tempatnya ya, tapi intinya adalah bagaimana supaya engagement kita dengan orang lain loh ya. Jadi Pak Agus itu orang, ya kan? Bukan kepala, tapi orang, ya. Nah, memang jabatannya sebagai kepala, tapi bukan menganggap orang itu dewa, bukan menganggap orang itu raja, ya. Walaupun kemarin kita ngomong berbeda, kenapa Pak? Kalau kita langsung merasa kita adalah itu adalah dewa, ya. Yang ada apa? Ketakutan. Ya, ketakutan kita salah ngomong, ketakutan kita salah nanti, ya. Padahal salah atau benar itu, yang penting kita punya reason kan Pak? Ya nggak Pak? Jadi dalam berkomunikasi kita harus salah, ya, dan tidak harus menjadi figur yang populer. Nah ini yang salah, dan biasanya salahnya pada nama pimpinan. Biasanya pimpinan itu pengen jadi figur yang populer, jadi semua orang diiyain. Ya akhirnya baik sama semua orang, padahal semua orang kan pendapatnya beda-beda. Ya, akhirnya dia sendiri yang stres gitu. Saya kemarin ini diain gitu ya. Nah, jadi harus ada kemampuan mengatakan tidak. Ya, di ability to say no itu juga di PNS sangat sulit sekali. Ya, pada waktu saya jadi pemimpin saya tekankan itu. Jadi salah satu key-nya seorang PNS adalah mulai membangun. Ya. Budaya untuk masyarakat. Ya, jadi bukan ngeyel Pak ya. Waktu itu saya dengan Pak Heri, teman saya yang dulu menangani KPK, kita membangun integritas. Ya, jadi membangun integritas dengan mengatakan tidak. Karena waktu itu saya melatih P2K dan Formil itu, mereka pada takut, wah nanti kalau saya ini gimana sama atasan, kita balikin. Saya bilang ini, bisa nggak atasan Anda tanda tangan tanpa tanda tangan Anda? Nggak bisa Pak, orangnya nggak bisa kuat. Nah, yang punya power siapa? Anda atau atasan? Ya juga sih ya. Pembicaraan kita bukan masalah penyebutan Pak ini jabatan atau penyebutan langsung gitu, tapi juga supaya diskusinya itu lancar gitu. Jadi tidak terkungkung dengan rasa ketakutan. Sendiko dawo kalau orang Jawa bilang, jadi apa yang dikatakan atasan pasti benar gitu. Wah, nanti karena atasan juga manusia Pak, perlu dikontrol juga ya. Pada waktu saya dulu di Citibank, saya pernah di Citibank 5 tahun, Citibank itu selalu pimpinannya itu selalu orang bule ya. Nah, suatu ketika pengen membesarkan pengen lebih merayap lah Citibank waktu itu, maka dibajaklah Berry Lesmana dari BCA ya kan. Nah, BCA itu walaupun perusahaan yang sudah maju, ternyata kulturnya itu masih memanggil Bapak. Begitu masuk Citibank, ya, dia dipanggil Berry, shock. Ya. Jadi biasanya dia di BCA kan Pak Berry, selamat pagi, gitu ya. Masuk Citibank, apa kabar? Gitu. Karena gue mau panggil aku kok barber gitu. Tapi akhirnya dia terbiasa. Ya, jadi pertama kali shock. Ya. Biasanya di bapak-bapakan gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau istilah kultur timur kita memanggil ada Pak, ada Mas, ada Bu, Mbak itu nggak apa-apa, itu diteruskan aja, tapi jangan sampai ke rasa takut, menganggap bahwa itu dewa, atasan itu segalanya. Ini harus kita kikis, jadi supaya komunikasi kita lancar. Kebetulan dari Pak Agus sendiri menginginkan itu
supaya terbuka. Jadi diskusinya enak gitu ya, seperti ini ya. Jadi anggap aja diskusi seperti ini terus bergulir di lapangan. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya biasanya di hari pertama, hari kedua pagi hari seperti ini, saya mencoba teman-teman sekalian refresh ya, pembelajaran apa yang kita alami dari hari pertama ya. Tidak perlu buka buku, tidak perlu lihat ini yang ada di kepala. Saya kemarin belajar ini, saya kemarin ingat ini, saya kemarin lakukan ini. Nah, silakan siapa yang mau bilang, saya akan tuliskan supaya nanti kita bisa refresh sebetulnya apa yang kita pelajari kemarin. Apa yang ya? Itu cara mengatasi ini dengan mengatasi masalah itu sebagai satuan. Tapi jadi kalau ada beberapa, kalau Apple kan 6 ya, 6 bagian. Sehingga kita tidak ada bagaimana bukti kita mengira mana. Sebenarnya kita diajari bagaimana kita memisahkan permasalahan dengan manusia dia ada sisi positif, ada sisi negatif, sisi benci, yang masih dan lain diakomodir. Kemudian sampai sesi malam kita sama-sama hijau. Mudah-mudahan pagi ini kan kami dulu Pak ya. Ya. Menjadi muara dari semua upaya memecah masalah. Ya. Itu yang berbeda dari sesi hari pertama kemarin. Terima Oke, kasih. ya, terima kasih. Ada yang lain? Oke, shaking hands. Yang udah di kepala aja. Salah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Salah nggak apa-apa. Kita ngomong-ngomong santai kayak kita ngobrol di lapak-lapak kopi gitu, kedai kopi. Silakan. Ini mumpung pagi. Asal mengalir aja. Ya, Pak Aris. Terima kasih Pak Gatot. Pelajaran dari kemarin apa ya kira-kira yang sudah dipetik, sebetulnya kita sudah melakukan apa ya konsolidasi dengan teman-teman yang selama ini saya juga tidak pernah berkumpul-kumpul, jarang lah seperti ini. Karena saya termasuk pendatang baru ya Pak Gatot di wilayah kayak gini. Saya nggak tahu Pak. Iya, saya menyampaikan ke Pak Gatot biar tahu ya itu bahwa ini kemarin saya merasa senang karena bisa konsolidasi dengan teman-teman, kami mendapatkan saling berbagi pengalaman, kita juga memetakan permasalahan-permasalahan di bidang kita masing-masing dan ruang-ruang apa yang kira-kira bisa digarap di masa-masa yang akan datang. Dengan konsolidasi seperti ini, saya melihat bahwa sesungguhnya kita punya banyak kesempatan dan punya potensi yang luar biasa apabila kita mau mengeksekusi secara bersama-sama. Itu aja Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Aris. Oke, siapa lagi? Ya, silakan Pak Ustadz, Pak Faisal. Ya, saya mengamati bahwa kita sudah mencoba melakukan semacam rekonstruksi tentang lampang, dan nampaknya dari rekonstruksi itu sudah mulai terbentuk, dan mungkin hari ini kita akan melihat rekonstruksinya yang sudah kita lakukan itu seperti apa nanti. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ada lagi yang lain tadi? Ya Pak. Pak siapa lupa. Trisaksono. Pak Trisaksono. Sama Tri ya? Sama Tri di sama meja. Pak Saksono aja, Pak Saksono. Biar di kepala saya nggak ada dua Tri. Pak Saksono ya, Pak. Terima kasih Pak. Sehari kami berinteraksi dalam kelas ini, komunikasi yang saya tunggu di komunikasi yang cair lah di antara kita sebagai anggota kelas dan Kain ya menurut Bapak. Oke, baik. Tadi siapa lagi? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi Pak, Ya, terjadi. intinya dari pelajaran yang bisa kita petik adalah penyamaan persepsi, Pak. Penyamaan persepsi. Oke. Penyamaan persepsi. Persepsi. Oke, ya. Ada lagi? Ya. Tadi Ibu.
ini keputusan terbaik ya. Ya, bingung sih. Oh tadi bapak dulu. Sorry. Saya, Pak. Ya bapak. Baik, Pak. Kemarin itu yang sangat menarik bagi saya itu 3 permainan kemarin, Pak. Tetapi yang paling terakhir itu yang paling menarik karena pada saat diminta tadi malam itu, Pak. Pada saat diminta untuk menentukan berapa pacar, itu ternyata tidak ada yang jujur. Jadi hal-hal yang sensitif itu kelihatannya orang tidak bisa jujur. Bukan nggak jujur, lupa. Kata orang Jawa, lali rupane apal rasane. Rupanya ada filsuf. Orang penting rupanya, penting rasanya. Saya lihat di truk-truk itu Pak, ada truk di belakang Pak truk itu. Kayaknya kalau ada perlu penyegaran Pak, nanti kalau Renstra beliau aja sebagai standing comedy di depan, setengah menit gitu Pak Taufik bicara, ya kali rupanya penting rasanya. Dari Pak Adi. Baik, ada lagi yang lain? Makasih Pak. Tadi sampai Bapak, sorry. Nanti Tiana. Dari semua kegiatan sehari kemarin itu saya melihat ada beberapa poin. Kita mencoba flashback kegiatan yang lalu, Ya, oke. awareness raising dari plus minus dari kegiatan kita, dan sudah mulai terbangun development of commitment. Oke, dalam rangka membangun komitmen ya Pak ya. Jadi kita memahami apa yang terjadi sebelumnya untuk membangun komitmen ke depan ya. Baik, Bu Tiara. Satu lagi Pak, yang ini yang kelihatannya selama ini kita sudah memainkan peran Pak Gatot, tapi ada perasaan lain kalau kita sebagai peserta gitu. Jadi lebih berat sebenarnya sebagai peserta daripada sebagai peserta. Pasti Pak. Iya. Jadi yang merasakan capek dan malam itu ternyata dari semangat itu. Oke. Kita mainkan begitu saja sebagai peserta. Ternyata kita harus melihat juga dari segi responden kita supaya pembelajaran itu lebih masuk. Oke, bekerja keras gitu ya. Terasa apa? Merasa capek itu apa maksudnya Bapak? Percaya tapi enjoy itu juga. Oke. Merasa enjoy, saya capek tapi meski enjoy ya. Bapak nanti kalimat ini makasih. Itu mau bilang lebih sulit dari peserta daripada fasilitator. Makanya senyumnya paling lepas saya Pak. Oke, gak apa-apa, bagus Pak. Paling sulit jadi panitia Pak. Bener gak dipuji, salah dihujat. Kalau bener dikatakan memang pekerjaannya gitu ya kan. Begitu salah dihujat terus-terusan. Oke, Bu Tiara, sorry. Tadi Bu Tiara juga. Mungkin hampir sama dengan Pak Mapong tadi. Jadi kita lebih kepada reflection ya, reflection tentang apa yang sudah dilakukan dan mereview apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi juga kita dibawa untuk memberikan semacam passion ya Pak ya, semangat untuk melihat LAN kedepannya akan seperti apa. Jadi sepertinya kita disuruh bermimpi juga ya, kira-kira nih LAN menjadi lembaga yang seperti apa dengan simbol-simbol yang sudah kita kemarin juga coba untuk buat sedemikian rupa. Oke. Monggo. Ya. Makasih Pak, mungkin saya ya itu saya lihat di bak truk itu Pak.
disampaikan yang ada di sini Pak. Ya, satu hal kemarin ada satu hal yang mungkin tadi sudah banyak yang menarik yang disebutkan, cuman saya tertarik kemarin pada animalisasi kemarin. Jadi mensimbolkan tadi nilai-nilai dalam sebuah figur binatang. Nah, saya mau bilang begini, mestinya nilai-nilai itu hidup dan menjadi the way of life kita, menjadi suatu yang suatu simbolik yang menuntut hidup kita. Kemudian saya pikir ini adalah kesempatan bukan menciptakan budaya baru saja, tapi kesempatan untuk rewrite line story, ya kan? Menulis kembali sejarah land. Termasuk situ kalau kita sering melihat adalah simbol land di sini. Kaitannya dengan kita tadi kemarin belajar tentang mensimbolkan dalam bentuk karakter binatang. Kita melihat kembali, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah simbol itu kita merasa memiliki atau tidak, ya kan? Nah, ini kan berarti kita perlu suatu rumusan nilai baru, simbol baru untuk rewrite line history. Itu saja. Bukan sesuatu yang juga agak berbeda. Iya. Logo itu adalah bagian dari simbol saja. Ya, makanya nanti ini kan misalnya kita merumuskan kembali, ya kan. Kemudian ini apapun itu simbol itu menjadi milik kita. Dan simbol itu merupakan mewakili value. Jadi kan begini. Oke, gak apa-apa, ini bukan untuk kita diskusikan, ini pendapat aja dulu. Nanti diskusinya next step. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Pak Firdaus. Saya melihat kembali ke tadi six anticipasi. Refleksi saya dari kemarin dari proses yang kita lewati itu ibaratnya sebagai sebuah perjalanan atau penebaraan menelusuri berbagai sisi organisasi. Yang menarik saya kira adalah kita senantiasa disuguhi dengan pertanyaan apa selanjutnya, apa nanti yang bakal kita hasilkan dari seluruh proses ini. Ini kan masih ada satu proses tersisa Pak ya, yaitu topi biru nanti. Ini tanda tanya besar bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ada surprise nanti di situ apa yang bakal kita akhirnya temukan dan bisa kita tidak lanjuti setelah ini. Tapi ini juga menyisakan pertanyaan bagi saya. Mungkin bisa nanti diberikan sedikit penjelasan apakah ini memang sudah merupakan sequence, yaitu kita mulai dari topi putih sampai nanti ke biru seperti yang kita lewati ini, dan apakah setiap segmen itu boleh dilakukan oleh tim yang berbeda, harus tim yang sama. Sekian itu Pak. Terima kasih. Oke. Nanti kita bahas Pak. Nanti ada lagi. Wih, banyak. Ibu, bukannya. Baik, saya tertarik dengan mungkin yang permainan di luar Pak kemarin. Yang lainnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Permainan di luar bola itu, kalau saya melihat itu mungkin itu salah satu yang akan dilakukan oleh LAN ya. Mungkin ini yang saya. Kemarin kita bagaimana kita harus fokus terus menerus, harus punya speed, strategi, fisik juga kemarin capek lumayan beberapa menit ya. Kemudian ada ganti posisi mungkin kemarin sehingga bisa berjalan. Nah itu kan harus dipelihara, dirawat, sustain terus sehingga kemarin kita bisa mendapatkan ini ya skor cukup bagus gitu. Nah itu mungkin dari sana, dari permainan itu kita bisa mungkin bawa ke dalam ranah pekerjaan. Mungkin juga sudah ya. Tapi di sana kita bisa melihat dari yang saya katakan tadi, fokus dan speed dan seterusnya. Termasuk juga kemarin fisik juga mulai yang harus ini ya. Itu dari permainan dari bola. Karena yang lainnya sudah diberikan oleh Tadi di sini. Ya Pak saya. Terima kasih Pak Gatot. Mungkin
sama, saya fokus melihat permainan di luar, akan tetapi mungkin poin-poin yang selain poin-poin yang disampaikan oleh Bukania tadi, ada satu poin yang saya lihat bahwa selama ini kita sudah sering menggunakan istilah teamwork, tapi saya kemarin ketika permainan itu lebih ingin memaknai lagi bahwa ternyata walaupun kita secara jabatan tanggung jawab itu sudah ada porsinya masing-masing, tetapi ketika sudah berada dalam konteks teamwork, sekecil apapun kontribusi yang kita berikan itu adalah kesuksesan tim. Begitu juga sekecil apapun fail ataupun kegagalan yang kita lakukan itu berkontribusi terhadap kegagalan organisasi. Jadi semua kita harus punya tanggung jawab yang lebih dalam konteks sebagai teamwork, dalam hal ini adalah insan LAN seperti itu. Kecil atau besarnya itu tidak hanya dilihat dari kontribusi tanggung jawab dalam jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Gatot, mungkin menyambung juga yang pertanyaan Pak Firdaus, sebenarnya Seek Thinking Head ini apakah maunya saya ataupun kita harapannya itu tidak hanya kita simulasikan saja hanya untuk beberapa kasus-kasus sebagai bentuk simulasi, tapi bagaimana kita harus berdarah-darah dulu di bawah, di dunia nyata dulu ya, melalui Six Thinking Heads itu, atau lebih tepatnya sebenarnya Five Thinking Heads, lebih situnya dulu. Pada waktu kita ngomongin biru, sebenarnya kita udah sekaligus ngomongin core values ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekarang kita masih topi biru, sampai hari Sabtu Bapak Ibu sekalian menggunakan topi biru, karena kan Renstra ini topi biru ya, walaupun kita punya topi yang lainnya ya, sekali waktu dipakai dilepas lagi, karena ini topi biru kalau Bapak Ibu lihat topi mana yang kita mau pakai. Jadi pada waktu kita menganalisa, kita lihat memakai topi ini, ternyata kita masih punya isu yang disebut di sini tadi, misalnya ya, ada dalam hal reporting kita ternyata tidak peduli ya, sehingga peduli masuk di sini misalnya ya. Pertanyaan kedua adalah, lanjutnya adalah peduli ini bisa masuk di salah satu dari tiga ini kan? Tidak. Penting nggak? Penting. Kenapa penting? Apakah kita sekarang sudah sangat peduli atau kurang peduli? Karena harus dilihat dari dua sisi. Kurang peduli. Ya, oke. Saya tawarkan sekarang. Kalau saya masukkan di dalam profesionalisme, itu bisa nggak? Oke, andaikan bisa, ya, nanti bisa dimunculkan dalam bentuk ini nggak apa guidance bahwa peduli itu part of ini. Jadi caring itu kalau di perbankan caring itu masuk dari profesionalisme. Tapi ada perbankan yang membuat itu dispesialkan karena di situ kronisme. Ya, jadi gini, memang ini seni. Kalau kita bicara core values ini seni, nggak ada ilmu yang peduli itu harus masuk profesionalisme, enggak. Ya, saya hanya menawarkan, ya. Tapi kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita pisahkan, karena nanti kita akan ukur berdasarkan itu. Kemudian 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita revalidate lagi, mungkin bisa masuk profesionalisme, monggo. Ya, jadi saya tawarkan kalau misalnya peduli ini dimasukkan profesionalisme bisa kita masukkan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian memutuskan atau menginginkan ini bisa, biasa serahkan ke Anda semua. Bisa. Tapi Pak, ada tadi yang berkembang di kelompok kami tentang peduli itu, karena selama ini masih ada role driven yang seharusnya kita beralih ke customer driven. Ketika masuk kepada customer driven itu, maka kami di kelompok ini lebih banyak mengartikan sebagai care. Oke, sip. Oke, kelompok sini gimana? Peduli perlu disisahkan atau bisa? Kelompok ini? Bisa ya? Oke. Jadi ini ada Pak, monggo. Kita sedikit menggunakan kata lain. Peduli caring itu juga apresiatif. Artinya kan memang satu bagian kita untuk membangun bersama kita memberikan apresiasi. Kita memberikan sekecil apapun yang dilakukan dan apa yang kita berikan apresiasi. Oke, sekarang mana payung yang besar? Peduli atau apresiasi? Empati. Peduli. Ada kata-kata empati. Peduli lebih besar. Ya. Jadi to appreciate is part of caring. Iya. Di masyarakat lebih nyata, lebih peduli dan ini bukan masalah apa. Jadi gini, jangan kita memfokuskan ke sesuatu yang kecil, nanti dipaksakan
lain. Maksudnya semua jadi apresiasi gitu ya. Jadi kalau misalnya apresiasi itu bagian dari peduli, ya kita ambil yang pedulinya Pak. Saya setuju bagian peduli, hanya tadi untuk menjelaskan satu bagian yang kurang. Oke, nanti di dalam peduli kita masukkan komponen apresiasi gitu Pak. Jadi memang caranya gitu. Jadi pada waktu kita membuat code of conduct ini nanti ada apresiasi masuk gitu. Jadi saya catatkan di sini. Ya, ini proses. Jadi kita brainstormingnya dalam pleno supaya kita semua sama-sama mikir. Ya, supaya tidak tercecer Pak Gatot, termasuk akuntabel, di integritas diberi. Oke, akuntabel ya. Jadi di sini ada akuntabel. Jadi masuk. Ya biar ini masuk bagian dari. Ya. Oke, saya senang sekali nih ada langsung masuk ini. Coba pikirkan lagi. Kalau kita punya Corvinus ini ya, misalnya ya, kira-kira dari kelompok Bapak dan Ibu sekalian di masing-masing kelompok ada rasa sakit hati nggak bahwa loh kok yang saya anggap penting di sini nggak masuk sini? Enggak, saya nggak menjawab kita semua. Soalnya masing-masing kelompok enggak, ini sakit hati dalam pengertian bukan negatif. Sakit hati dalam pengertian saya nggak penting. Oke, saya ya saya sih bersyukur sekali alhamdulillah bahwa sesi dengan LAN ini akhirnya berjalan dengan lancar karena saya sudah berbicara dengan LAN itu dengan Pak Agus dan Pak Anwar sejak 6 bulan yang lalu ya, tapi kemudian prosesnya bergulir ya, tadinya mau bicara teknis tapi akhirnya disepakati oleh Pak Agus dan Pak Anwar bahwa kita mulai dari budaya kerja dulu. Nah, saya jadi semangat dan memang mestinya dari situ. Nah, prosesnya sendiri saya melihat teman-teman di LAN ini tadi saya berpikir pasti bakalan kaku, tapi ternyata dalam game pertama yang saya sebut dengan icebreaker itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman sudah langsung nggak mau duduk lagi gitu, jadi langsung pengen aktif gitu. Nah, bagi saya icebreaker pertama itu menunjukkan indikator apakah 2 hari sesi 2 hari ini akan sukses atau tidak. Ya, tentunya benar gitu, bahwa icebreaker yang hanya sekedar main bola tenis itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman dinamis, dan pada saat dimulai acara saya sudah berpesan tolong sabar, dan teman-teman memang sabar mengikuti 6 thinking heads yang kita pakai sebagai metode dalam kita mencapai suatu tujuan akhir, yaitu pengalihan core values ya. Harapan saya ini akan dijalankan, dan saya yakin melihat komitmennya Pak Agus dan juga teman-teman dari LAN tadi, saya melihat nuansa yang positif, dinamis, dan mereka komit akan langsung menjalankan hari ini juga pada saat melaksanakan Renstra yang akan berakhir pada hari Sabtu siang nanti. Terima kasih, dan saya Gatot Wijayanto sangat berbangga hati itu bisa menjadi bagian dari proses membangun budaya organisasi di LAN yang baru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
denda 50.000. Biasanya manggil Pak Agus dengan sebutan Pak Kepala, denda 50.000. Kemarin 100, kalau PBB 75. Itu yang keliru. Kalau yang menyebut itu adalah Pak Agus. Oh 100. Ada 100. Kalau Pak Tri, Pak Adi, yes, itu 75. Untuk adaptasi dan proses pembelajaran itu masih kita berlakukan sampai hari Sabtu. Tapi selanjutnya juga tentu harus dilakukan. Tapi denda tadi masih berlaku sampai acara ini selesai. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi selesai dengan forum membangun culture plan baru, yang kita sepakati ada beberapa core values. Yang pertama yaitu integritas, kemudian yang kedua profesionalisme, yang ketiga kemudian inovatif, yang keempat adalah peduli. Ya, jadi ada 4 core values yang kita sepakati, yaitu menjadi acuan dalam setiap pegawai lain, dalam setiap unit untuk melakukan reform di dalam menjalankan tantangan dan melakukan tugas-tugas yang lain. Nah, untuk itu maka pada sesi ini sampai besok Sabtu kita punya beberapa agenda. Pertama adalah review Rensa, tidak lanjut dari raker kemarin. Sementara Rensa sudah kita sampaikan, bukan Rensa, tapi dalam tanda kutip sebagai persyaratan administratif kemarin, karena diminta oleh Bapenas, itu sudah kita kasihkan, tapi dengan catatan akan kita review dalam waktu segera. Untuk itu saya kira kesempatan sore ini kita akan mereview itu sesuai dengan masukan dari dinamika kelompok dan juga diskusi tadi di kelas. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk core values yang kita bangun, dan mungkin termasuk kemungkinan inisiasi mereview kembali visi misi dan seterusnya. Nah, setelah selesai itu kemudian nanti akan kita akan menginjak pada sesi penajaman program. Penajaman program di masing-masing kedeputian akan dibagi komisi-komisi, kemudian PKP 2A baik Bandung, Makassar, Samarinda maupun Aceh, kemudian SDIA. Nanti pembagian komisi-komisinya diatur oleh panitia Pak Ketua CS, ya. Dan waktunya akan diselesaikan mulai nanti sore sampai besok sebelum sampai Jumatan. Setelah kita melakukan ibadah sholat Jumat, kita mulai presentasi per unit mandiri. Ya. Nanti kita hitung waktunya, kalau memungkinkan berpusat, kalau tidak memungkinkan nanti deputi dengan jajaran seluruh sebagai presentasi macam itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah bahwa hari Sabtu sebelum penutupan kita akan menandatangani kontrak kinerja, di mana basis kontrak kinerja ini akan kita sesuaikan dengan SKP yang baru. Yaitu nanti menjadi titik awal, menjadi awal kita menggunakan SAP, dan nanti teman-teman di pegawaian, masuk dan sebagainya sedang mempersiapkan sistem informasinya, ya, cara pemilihan dan seterusnya, sehingga diharapkan tentu ini nanti juga akan didukung dengan pertimbangan lain untuk kemudian dan kerja dan seterusnya. Itu dan tentu ini nanti harus setelah acara kemudian pulang ke tempat masing-masing, itu ditindaklanjuti ke masing-masing unit, masing-masing pegawai dan seterusnya, karena setiap pegawai juga harus membuat program kinerja tadi. Kira-kira demikian beberapa agenda ke depan. Jadi teman-teman panitia mengatur jadwal presentasinya seperti apa dan waktunya. Tapi yang jelas kita punya waktu untuk diskusi di komisi sampai besok sampai Jumat, sampai sholat Jumat. Nah, sebelum kita mengancam lebih jauh, sebagai pembukaan kita mintakan Agus untuk memberikan arah-arah kebijakan, ya, beberapa poin-poin kritikal yang harus dipertimbangkan nanti oleh semuanya untuk melakukan influencer maupun penajaman kerja di yang seperti apa dan strategi masing-masing.
tabel-tabel banyak eksekusi rapat-rapat seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Tapi beberapa hal karena tugas adalah menjadi unit supporting, mendukung agenda-agenda perubahan yang ada di lembaga administrasi negara. Saya kira kita akan fokus ke sana. Sekretariat utama telah jajaran sekretariat utama sudah mencanangkan beberapa program perubahan. Perlu kami sampaikan pertama terkait dengan ide gagasan Pak Agus tadi tentang bagaimana merawat diskusi. Maka agenda rapim akan tetap dilaksanakan setiap hari Senin. Nanti yang terlambat, yang tidak ikut akan ada sanksi. Sanksinya apa masih kita godok. Kemudian diharapkan dari rapim tiap Senin, tiap unit juga melakukan hal sama untuk meneruskan informasi-informasi penting dari rapim, dan setiap unit tadi setiap minggu melaporkan ya apa yang dibahas dan apa hasilnya, dan mungkin ada inisiatif yang dihasilkan di dalam unit. Bapak Ibu sekalian, sementara laporannya masih manual, tapi nanti akan kita fasilitasi, kita akan bangun portal layanan sekretariat yang terintegrasi, termasuk juga mudik arus informasi rapim, rapat unit, pertemuan-pertemuan lainnya, informasi lainnya akan di-share di situ. Rapat pimpinan, rapat unit, kemudian juga akan ada nanti semacam monitoring, ya, monitoring kegiatan masing-masing unit untuk melaporkan progres perkembangan kegiatan sampai mana, apa kesulitannya, permasalahan dan sebagainya, dilakukan sebulan sekali. Jadi sebulan sekali nanti akan kita ngumpul terus, gitu ya, itu untuk memelihara diskusi. Kemudian yang kedua, soal kemudian mengelola informasi, kami akan membangun media center. Pak Bambang Bojokan sudah diskusi awal dan sudah punya desain rancangan dan sebagainya. Pertama, kita akan memanfaatkan jaringan media yang kita sudah berapa kali kontak sama mereka, siap bersama dan kita mendukung semuanya. Kemudian kita sedang Bapak Ibu sekalian, bedanya antara rapor yang di Tangerang dengan sekarang adalah bahwa kalau sekarang kita sudah memiliki values, karena values ini juga merupakan salah satu elemen di dalam Renstra. Di dalam Renstra ada values yang akan menjadi standar norma kita, standar perilaku kita untuk merumuskan program-program dan kegiatan. Nah, saya akan menyampaikan Bapak Ibu tentang elemen-elemen Renstra yang lain kecuali values, karena values tadi sudah kita hasilkan di rapim yang berjalan sejak kemarin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kepada Renstra terdahulu, maka ada usulan perbaikan yang sebenarnya tidak terlalu fundamental menurut saya, karena memang pada waktu itu juga relatif singkat waktunya, tapi kita dituntut untuk mencapai dua output sekaligus. Dua output sekaligus itu maksudnya adalah kita harus merevisi Renstra 2010-2014 khusus untuk tahun 2014. Tapi sekaligus yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasikan pokok-pokok Renstra untuk tahun 2015-2019. Itu output yang dulu kita harapkan dicapai di dalam
Namun kemudian pada waktu itu kita sepakati bahwa antara Renstra tahun kelima yang sekarang sedang kita jalani ini dengan Renstra yang 5 tahun yang akan datang, ini sesungguhnya spiritnya sama. Karena apa? Karena transformasi organisasional itu sudah terjadi sejak Pak Agus datang ke LAN. Dan secara legal formal proses transformasi sudah resmi tahun 2012 akhir dan 2013. Oleh karena itu, mengingat perubahan itu sudah dibawa Pak Agus, di ujung Renstra 5 tahun kita yang sekarang ini, bukan hanya untuk yang 5 tahun ke depan 2015 dan seterusnya, maka kita anggap bahwa perubahan Renstra untuk 2015 sampai 2019 itu sesungguhnya juga sudah terjadi saat ini. Dengan kata lain, Renstra tahun kelima yang sekarang dengan Renstra 5 tahun yang akan datang itu semangatnya sama. Kalau kita ingin merubah visi, misi dan seterusnya, maka ini juga dalam konteks ingin menerjemahkan visi misi Pak Agus sebagai pimpinan kita semua. Oleh karena itu terutama kepada Pak Agus, nanti kami juga mohon dikoreksi, diluruskan tentang rumusan visi misi dan seterusnya yang dihasilkan di dalam raker di tangan. Saya langsung saja untuk elemen pertama, yaitu visi. Pada waktu itu kita sebenarnya belum sepakat. Ada dua usulan. Yang pertama, LAN itu menjadi leading institution dalam pembaharuan administrasi negara, bukan aparatur negara, administrasi negara. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak bermaksud untuk mengabaikan keberadaan Kementerian PAN. Selama ini PAN Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.